Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Adinda dengan NIM 2301439 dari Prodi PAIA semester 5. Di sini saya akan membuat tugas akhir kelas saya dari mata kuliah pengembangan pembelajaran Quran Hadis yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Kusnul Khotimah MPD, yaitu menganalisis buku bahan ajar dari Kemenak kelas 10 SMA. Dan bab yang saya ambil adalah bab 2, kebenaran penurunan Al-Quran. Langsung saja simak videonya. Oke, baik, langsung saja ke poin pertama. Mari renungkan. Turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat mengagetkan sekaligus menggembirakan hati Rasulullah SAW. Proses penurunan wahyu sangatlah berat karena diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah merasa berat karena tidak bisa melakukan perintah malaikat Jibril. Tetapi setelah berkali-kali malaikat Jibril mengulang, akhirnya Rasulullah dapat menerimanya. Dan di bagian paragraf yang pertama ini termasuk aspek faktual dan prosedural. Aspek faktual di bagian paragraf yang pertama, yaitu turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat mengagetkan. Karena di sini merupakan fakta-fakta turunnya Al-Quran. Dan selanjutnya aspek prosedural dari bagian saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu dan Rasulullah itu merasa berat karena takut tidak bisa melaksanakan perintah malaikat Jibril, tetapi malaikat Jibril berkali-kali mengulang, akhirnya Rasulullah pun dapat menerimanya. Di sini termasuk aspek prosedural. Selanjutnya bagian paragraf yang kedua, begitupun menerima ayat-ayat yang lain, Rasulullah SAW selalu merasa ketakutan dengan segala sesuatu yang mengiringi ayat-ayat tersebut. Begitu sulitnya Rasulullah dalam menerima wahyu, membuktikan bahwa peristiwa turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa. Di paragraf yang kedua merupakan aspek faktual ya. Selanjutnya kita skip poin B, langsung saja ke poin C. Menghayati kebenaran penerusan Al-Quran. Di poin yang pertama, pengertian turunnya Al-Quran. Secara mujazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauh Mahfudz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Di bagian paragraf ini termasuk aspek faktual, karena di sini tuh menjelaskan tentang fakta turunnya Al-Quran dan pemberitahuan dengan cara dan dikehendaki oleh Allah. Ini termasuk aspek faktual. Oke, lanjut. Adapun tentang hafiat turunnya Al-Quran, itu terjadi perbedaan antara para ulama. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur. Sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah. Sesudah beliau diangkat menjadi Rasul, pendapat ini berpegang
pada riwayat At-Tibari dari Ibnu Abbas, beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari sana atau langit diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Jadi di poin A ini termasuk aspek faktual dan prosedural. Di bagian aspek faktual ini, dari Al-Quran itu diturunkan ke langit ke dunia pada malam Al-Qadar sampai akhir. Dan aspek proseduralnya itu dari kemudian diturunkan. Karena di sini itu menjelaskan tentang berangsur-angsurnya dalam tempo 20 tahun, 23, 25. Ini itu termasuk aspek prosedural. Selanjutnya, poin B. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun dan 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekitar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad dengan cara berangsur-angsur. Di poin B ini juga termasuk aspek prosedural. Ya, karena di sini itu menjelaskan berangsur-angsurnya turunan dari Lailatul Qadar yang ke-20 sampai ke-25. Ini dari Al-Quran sampai selesai. Selanjutnya, poin ketiga, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di dalam Al-Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Poin ketiga termasuk aspek faktual, karena di sini menjelaskan Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di sini menjelaskan tentang Al-Quran turunnya di malam Al-Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur. Ini termasuk aspek faktual ya. Selanjutnya, adapun pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkatan. Yang pertama diturunkan di Lauh Mahfuz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Ini termasuk aspek faktual 3 ini. Selanjutnya, meski sanadnya sahih, Dr. Subhi Saleh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Ini pendapat dari Dr. Subhi, jadi ini termasuk aspek faktual. Selanjutnya, paragraf ini, Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dan kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dan kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro. Pada saat itu, turunlah wahyu dengan perantara Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran dan surat. Di paragraf ini termasuk aspek prosedural karena dan faktual juga ada. Nah, ini termasuk faktual, yaitu mulai dari malam. Terus di sini juga ada aspek, maaf tadi tidak ada aspek prosedural, tetapi ada aspek metakognitif, tapi sedikit tersirat di bagian ketika Nabi berada di Gua Hiro. Tapi itu cuma tersirat.
Lanjut, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum wahyu diturunkan, telah turun sebagian irhas atau tanda dan dalil, sebagaimana dalil yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuah bagi Rasul yang mulia. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berhalwat di Gua Hiro untuk beribadah kepada Tuhannya. Di paragraf ini termasuk aspek faktual karena di sini menunjukkan fakta bahwa surat pertama kali yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita lanjut di poin yang kedua, pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad sehingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 fase. Di bagian paragraf ini termasuk aspek faktual karena menjelaskan proses pemulaan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad. Selanjutnya, yang A, zaman Nabi. Tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja yang di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sama seadanya di pelapah kurma, potongan kulit, permukaan batu, cedas atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran sangat banyak. Di bagian ini termasuk aspek faktual dan prosedural. Proseduralnya di bagian sini. Daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Di sini itu bahwa Al-Quran ini masih terpisah-pisah. Dan barang siapa yang mendengar satu ayat, maka akan menghafalnya. Selanjutnya, poin ke B, zaman sahabat Abu Bakar. Pada masa ini, terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Di antara para sahabat pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yuma adalah Salim bekas budak Al-Hudzaifah, di mana Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Di sini termasuk aspek prosedural ya, karena menjelaskan tahapan-tahapan dan di sini juga para sahabat mengumpulkan pelajaran Al-Quran dari dirinya. Selanjutnya, sesuatu perang Yuma, sahabat Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun Abu Bakar menolaknya. Ia tidak ingin melakukannya karena takut dosa, sehingga Utsman terus-menerus mengumpulkan. Di sini termasuk aspek prosedural. Lanjut, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dia lalu memanggil Zaid ibnu
Sabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Di bagian ini termasuk aspek prosedural karena di sini Zaid bin Sabit diperintahkan untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran. Selanjutnya, poin yang ke-C, zaman Utsman. Periode ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan menjadi fitnah, maka Khalifah Utsman bin Affan menemukan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Di sini termasuk aspek faktual. Selanjutnya, paragraf kedua, kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Sa'id ibnu Al-As, dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham radhiyallahu anhu untuk menuliskannya kembali. Dia memperbanyaknya. Zaid ibnu Sabit berasal dari kaum Ansar, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Di sini termasuk aspek faktual karena menyebutkan nama-nama seorang sahabat, dan selanjutnya ada juga aspek prosedural dari bagian untuk menuliskannya kembali. Selanjutnya, paragraf yang ketiga, Utsman mengatakan kepada ketiganya, jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafiz dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Di sini termasuk aspek faktual dan prosedural ya. Faktualnya, ini bagian Utsman mengatakan kepada ketiganya, dan aspek proseduralnya itu di sini itu Utsman memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskan dialek-dialek yang benar dan membakar Al-Quran yang selain yang ditulis oleh para sahabat. Selanjutnya, paragraf ini yang keempat, sahabat Mushaf bin Sa'ad mengatakan, aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf yang ada. Mereka pun keberanian melihatnya, atau dia katakan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengungkapnya. Hal itu adalah termasuk nilai positif bagi Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yang disepakati oleh kaum muslimin. Seluruhnya hal itu adalah penyempurnaan dari pengulangan yang dilakukan Khalifah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Di sini termasuk aspek faktual ya. Oke, poin selanjutnya. Perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman bin Affan dan pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak
tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mu'alaf. Hal itu dikarenakan lebih terlihat pengaruh dan perbedaan dialek bacaan yang mengharuskan membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja. Di sini termasuk aspek faktual. Selanjutnya, sedangkan tujuan dan pengumpulan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan tersebut. Di sini termasuk aspek faktual dan prosedural. Faktualnya di bagian sedangkan tujuan pengumpulan sampai ke adalah dan proseduralnya itu di paragraf ini tuh Khalifah Utsman itu mengumpulkan, menuliskan dalam suatu mushaf dari dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Selanjutnya, hal yang didapatkan dari pengumpulan ini terlihat dengan timbulnya kemaslahatan yang terbesar di tengah-tengah kaum muslimin, di antaranya persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama dan saling berkasih sayang. Kemudian mudarat yang besar pun bisa dihindari, yang di antaranya adalah perpecahan umat, perbedaan keyakinan tersebut, luasnya kebencian dan pemusuhan. Ini termasuk aspek faktual ya. Karena di sini itu terlihat fakta-fakta yang akhirnya berhasil dari kaum muslimin itu terhindar dari perpecahan umat, perbedaan keyakinan ataupun kebencian dan permusuhan. Selanjutnya, mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir. Dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa, dipermainkan oleh tangan-tangan kotor, dan tidak bisa dipermainkan oleh tangan-tangan kotor para perusak dan tidak sampai tersentuh oleh hawa nafsu orang-orang yang menyeleweng. Di sini termasuk aspek faktual ya. Lanjut. Ya, sampai berakhir sudah menganalisis buku bahan ajar dari SMA kelas 10. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.